بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله، عزاني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala hari ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran secara harfiah. Silakan buka buku kalian memahami kalimat asas, muka surat yang ke-41. Muka surat yang ke-41 masih lagi berkaitan dengan kata kerja, kata fi'il. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari tentang kata kerja, yaitu abada ya'budu. Ini perkataan abada ya'budu ini sering diulangi dalam Al-Quran. Karena abada ya'budu ini merupakan poin penting ataupun ajaran penting dalam agama Islam, yaitu beribadah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beribadah kepada selainnya, tidak menyembah kepada selainnya, tidak berdoa kepada selainnya, tetapi hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jal. Abada ya'budu. Abada adalah fi'il madhi, ya'budu fi'il mudhari. Nah, perkataan ibadah sendiri dalam bahasa Melayu itu diserap daripada perkataan ini, daripada perkataan abada ya'budu. Ibadah. Nah, kalau kita tulis ibadah kan, ibadah. Kemudian dalam bahasa Melayu menjadi ibadah. Nah, ini diserap daripada bahasa Arab, ibadah. Yang mana perkataan ibadah ini merupakan masdar daripada perkataan abada ya'budu ibadatan. Ya. Abada fi'il madhi. Abada dia telah menyembah. Sebab ini fi'il madhi, maka cara menterjemahkan dia adalah telah. Abada telah beribadah. Ya'budu sedang ataupun akan beribadah. Ini merupakan kata kerja yang sangat mudah kita pahami, mudah kita mengerti. Sebab perkataan abada ya'budu ini merupakan kalimat yang sering diulangi dan sering kita ucapkan walaupun dalam bentuk bahasa Melayu yang asalnya diserap daripada bahasa Arab. Ya, abada ya'budu. Jadi banyak perkataan-perkataan ini yang berasal dari perkataan abada ya'budu yang disebutkan dalam Al-Quran, sama ada dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, ataupun fi'il nahi, dan bentuk-bentuk kalimah yang lain. Nah, mari kita buktikan contoh tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-56. Nah, kalau tak silap surah Al-Ankabut ayat yang ke-56 cek dulu ya. Nah, betul, surah Al-Ankabut ayat yang ke-56. Sebab di buku ini dia tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan nama surah, kemudian ayat yang keberapa, ini tak disebutkan. Ya, dalam surah Al-Ankabut, saya tulis di sini Al-Ankabut.
ayat yang ke-56. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini munada. Ya di sini disebut huruf nida, huruf untuk menyeru ataupun memanggil. Perkataan ibadi kedudukan dia adalah munada mudhaf. Ya, munada mudhaf. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadi ini dia bentuk kepada abdun. Nah, jadi abdun ini dia bentuk mufrad. Abdun seorang hamba. Abdun seorang hamba. Apabila dibentuk kepada jamak, maka dia menjadi ibadun. Ya, ibadun. Hamba-hamba. Abdun seorang hamba, ibadun hamba-hamba. Apabila perkataan ibadun ini dimudhafkan kepada ia mutakallim, yaitu ia yang bermakna aku. Ya ibadi, maka cara menterjemahkan dia, wahai hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang macam mana? Sebab hamba Allah ini ada dua macam. Hamba yang beriman, hamba yang kafir. Di sini yang dimaksud hamba-hamba adalah hamba yang beriman. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah hamba yang beriman, bukan hamba yang kufur ataupun kafir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku, alladzina yang amanu beriman. Ya, alladzina amanu yang beriman. Di sini bentuknya alladzina isim mausul bentuk jamak ya. Karena diakhirkan oleh huruf ya dan nun. Bentuk mufrad dia alladzi. Kenapa di sini isim mausul dia menggunakan jamak? Ya, karena perkataan ibadi adalah bentuk jamak. Jadi isim mausul ini dia disesuaikan. Alladzina yang ataupun orang-orang yang amanu beriman. Amanu adalah fi'il madhi yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mufrad dia adalah amana, beriman. Amana, beriman. Apabila ditunjukkan kepada jamak, maka cara dia ditambahkan waw sukun. Waw tiada berbaris. Amanu yang beriman. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku. Perkataan ardu ini banyak disebutkan juga dalam Al-Quran. Ini adalah kata isim. Ini sudah kita jelaskan. Sudah kita bahaskan. Inna ardi, sesungguhnya bumiku wasi'atun, luas. Perkataan wasi'ah, makna dia adalah luas. Ataupun lebar. Ya. Cuma di sini perkataan yang sesuai dengan wasi'ah, makna dia yang sesuai adalah luas. Fa'iyaya fa'budun, maka sembahlah aku sahaja. Fa'iyaya, maka kepadaku sahaja. Iya ini makna dia kepadaku sahaja, bukan lain. Ini perhatikan di sini. Fa'iyaya, maka kepadaku sahaja. Iya kepada. Ya. Iya ini makna dia kepada. Iya ini mesti disambungkan dengan isim dhamir. Iyaka kepada kamu. Iyaki kepada kamu perempuan. Iya ya kepada aku. Iyana kepada kami. Iyahu kepada dia. Kalau kita tasrif, iyahu. Iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma,
Iyyakunna, iyaya, iyana. Iya, tidak ada tasrif. Iyaya hanya kepadaku, fa'budun. Maka sembahlah. Ini aku sahaja. Fa iyaya fa'budun. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, fa iyaya maka hanya kepadaku sahaja. Fa'buduni. Maka sembahlah aku saja. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Kalau diterjemahkan secara maknawi, fa iyaya fa'budun maka sembahlah aku sahaja. Oke, perkataan ini fokus kita nih, fa'budu. Fa'budu, budu aja. Ini lain. Ini lain. Dia tak ikut. Fa'budu di sini merupakan tasrifan daripada fi'il madi abada ya'budu. Abada ya'budu ibadatan ataupun abdan. Fahuwa abidun. Wa dhaka ma'budun. U'bud la ta'bud. Oke. U'bud. Mufrad dia u'bud. U'bud. Sembahlah. Ini untuk satu orang. Ya. U'bud ini menunjukkan singular. Satu orang. Apabila menunjukkan dua orang, kita tambahkan alif. U'budah. Sembahlah. Kamu berdua. U'budu, sembahlah oleh kalian semua. Di sini fi'il amar, disebut fi'il amar, kata suruhan yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw karena diakhirkan oleh waw. Sedangkan ni di sini adalah maf'ulun bihi, ni kepadaku. Asalnya ni ada ya, setelah selepas ini ada ya mati, ni panjang asal dia, cuma dihilangkan. Ya, fa'budun banyak dalam Al-Quran nih. Nah, sekejap lagi kita akan cari perkataan abada ya'budu ataupun bentuk lain daripada perkataan abada ya'budu, sama ada dia adalah isim maf'ul, isim fa'il ataupun fi'il amar ataupun masdar dan sebagainya. Baik. Jadi kalau diterjemahkan secara maknawi, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku sahaja. Maka sembahlah aku sahaja. Oke, baik. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini memerintahkan, ya, memerintahkan kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin di mana mereka tidak dapat, ya, menerapkan ataupun melaksanakan ajaran agama Islam karena mereka ditindas, disiksa di negeri mereka sendiri, maka mereka diperintahkan untuk berhijrah keluar, pindah ke tempat yang lain, di mana tempat yang lain itu mereka boleh melaksanakan ajaran agama Islam. Oke, coba kita perhatikan ya. Kita tengok dalam tafsir. Kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kata Ibn Katsir, hadza amrun min Allah li'ibadihi al-mu'minin. Ini merupakan perintah kepada hamba-hambanya yang beriman. Bil hijrati minal baladi alladzi la yaqduruna fihi ala iqamati din. Yaitu berhijrah daripada negeri mereka di mana mereka tidak mampu melaksanakan agama mereka. Tidak mampu menerapkan undang-undang agama Islam. Maksudnya ya, bukan hanya undang-undang agama Islam, tetapi syariat Islam secara keseluruhan. Tidak mampu. Karena mereka ditindas, disiksa, diintimidasi, dicaci, dan dihalau. Ya, pindah ke mana? Ila ardillahil wasi'ati, ke bumi Allah yang luas. Haitsu yumkinu iqamatud din. Ya. Sehingga apabila dia ataupun mereka berpindah kepada tempat yang lain, mereka dapat melaksanakan ajaran agama mereka. Bi ayyu wahidullaha wa ya'buduhu kama amarahum.
yaitu dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan hanya menyembahnya sahaja seperti mana yang diperintahkan kepada mereka. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Oke. Baik. Jadi abada ya'budu. Nah, banyak contoh nih. Nah, jom kita cari dulu contoh. Kita terus praktekkan dalam Al-Quran. Kita senang kalau kita masing-masing mempunyai contoh dalam Al-Quran. Itu boleh kita sama ada kita paham atau tidak. Nah, coba kita cari perkataan abada ya'budu ataupun perkataan yang sudah berubah bentuk dari abada ya'budu kepada bentuk isim fa'il, kepada bentuk isim maf'ul, kepada fi'il amar dan sebagainya. Oke, silakan. Siapa yang nak bagi contoh, tafadhal. Surah Al-Kafirun banyak. Surah yes, of course, Al-Kafirun ya. Naam. Oke, coba perhatikan tuh surah Al-Kafirun ya. Ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Oke. Saya nak tulis di sini aja supaya mudah. Sekejap oke. La a'budu ma ta'budun. Al-Qur'anul Karim surah Al-Kafirun. Oke. Yes. Nah. Pada ayat yang kedua nih. La a'budu ma ta'budun. Nah, tengok nih. A'budu ma ta'budun. Nah, ini kedua-duanya ini merupakan fi'il mudhari. A'budu, aku menyembah. Nah, ini fi'il mudhari. Huruf mudhari'nya adalah hamzah. A'budu, aku menyembah. Ta'budun, kalian semua menyembah. Ta'budun juga fi'il mudhari, tapi menunjukkan jamak sebab dia diakhirkan oleh waw dan nun. La a'budu ma ta'budun. Banyak nih lagi. Kemudian pada ayat yang ketiga, wala antum abiduna. Abiduna nih makna dia adalah penyembah-penyembah ataupun orang-orang yang menyembah. Abidun. Ya. Abidun ini merupakan isim fa'il, ya. Bentuk dia isim fa'il. Mengikut wazan fa'ilun. Fa'ilun abidun. Tengok tu. Fa'ilun orang yang melakukan. Abidun orang yang beribadah. Jadi abidun ni dia mengikut wazan fa'ilun. Cuman abidun di sini bentuk dia jamak. Ya. Bentuk dia jamak sebab diakhirkan oleh waw dan nun. Ya, abidun, orang-orang yang menyembah. Orang-orang yang menyembah. Ma'a'bud, ini penjelasannya sama dengan a'budu. Wala ana 'abidum ma'abadtum. Mau tengok ni. Abidum, abidum ma'abadtum. Tengok ni. Ini isim fa'il. Mufrad kepada abidun. Sebagaimana yang sudah jelaskan tadi. Abidun penyembah. Ataupun orang yang menyembah. Ini seorang je. Sebab yang berkata di sini adalah baginda Nabi SAW. Wala ana, dan aku pun tidak abidun menyembah. Ana abidun. Sedangkan di sini di atas nih, ini disesuaikan dengan isim dhamir. Isim dhamir di sini adalah jamak antum, kalian semua. Kamu orang ramai. Abiduna. Penyembah-penyembah. Ataupun orang-orang yang menyembah. Abadtum. Oke, kemudian perkataan abadtum. Nih, ramai, banyak ya. Abadtum. Kalian telah menyembah. Ini bentuk fi'il madhi menunjukkan orang ramai. Menunjukkan kepada orang-orang yang berada di hadapan kita. Mukhatab.
abattum. Kamu semua menyembah. Nah, kalau kita tasrif, nah, macam itu hari kita belajar tasrif kan fi'il madhi. Abadah. Nah, bentuk mufrad. Bentuk kedua abadah. Abadu. Oke. Kamu menyembah abattah. Kamu semua menyembah abattum. Jadi abattum ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi yang menunjukkan jamak. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini tak perlu jelaskan lagi, ini sama penjelasan dia. Oke, selain daripada surah Al-Baqarah, ada contoh lagi tak berkaitan dengan contoh abada ya'budu? Silakan. Alhamdulillah. Oke. Silakan, ada contoh lagi? Berkaitan abada ya'budu? Surah Al-Imran. Iya. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat yang berapa? 51. Ayat yang ke-51 surah Ali Imran. Tafadhal iqra. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fa'buduh. Yes. Amal. Fa'buduh. Ayat yang berapa tadi? Ayat 51. Ayat yang ke-51. Alright. Yes. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Fa'buduh. Ini fi'il apa nih? Amar ke mudhari ke madhi? Fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan jamak ke ataupun mufrad? Jamak. Menunjukkan jamak. Apa makna fa'buduh? Maka sembahlah dia. Maka sembahlah dia. Alright, syukran jazilan barakallahu fiik. Oke. Silakan. Ini betul ya, contoh fi'il amar yang ini ya. Oke. Silakan lagi ada Surah Al-Fatihah. surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alright. Apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ni fi'il apa? Mudhari ke madhi ke amar? Mudhari. Mudhari. Oke, mudhari. Oke. Apa artinya na'budu? Kami menyembah. Yes, kami menyembah. Syukran jazakallahu barakallahu fiik. Ya, yang lainnya silakan kalau ada contoh lagi yang belum menjawab atau mungkin ada contoh yang nak di-share. Ada ya? Oke. Kalau tak ada, kita terus sambung je. Ini mudahnya untuk abada ya'budu, antum boleh dapatkan sendiri contoh ni. Mana-mana ayat ni banyak ni. Oke, sekarang kalimat berikutnya yaitu amara ya'mur. Amara ya'mur. Nah, kita dah tahu nih nah. Kita boleh agak-agak apa nih makna amara? Sebab amara ni sering kita sebutkan. Oke, amara ya'muru. Amara ini merupakan fi'il madhi. Ya'muru adalah fi'il mudhari. Amara dia memerintah, dia menyuruh. Ya'muru dia sedang ataupun akan memerintah. Amar, ya, fi'il amar. Kita sebut fi'il amar sebab fi'il suruhan. Jadi amar ini makna dia menyuruh ataupun memerintah. Mudah aja. Bila kita bertemu dengan perkataan ini, amara ya'muru, ataupun bentuk lain daripada amara ya'muru, bentuk isim fa'il ke, ataupun bentuk masdar, makna dia adalah perintah. Cuman untuk kata kerja makna dia memerintah. Ya, memerintah. Kalau sudah menjadi perkataan isim berarti perintah. Baik, contoh dia dalam surah Al-Baqarah.
ayat yang ke-169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم إنما sesungguhnya ya'murukum syaitan itu hanya menyuruh kamu. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini perkataan ya'mur, ini fokus kita ya. Ya'mur ini merupakan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Innama ya'murukum, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu, kamu. Bisu'i, berbuat jahat, berbuat buruk. Perkataan as-su' ini makna dia adalah jahat ataupun buruk. Setiap kali kita bertemu dengan perkataan su' ni, mesti makna dia jahat. Makna dia jahat. Kalau tak jahat, buruk. Tapi kebanyakannya dia diterjemahkan dengan perkataan jahat. Ya, perbuatan jahat adalah perbuatan buruk lah. Ya. Wal fahsya'i, dan keji. Ya, wal fahsya'i, dan keji. Perbuatan keji. Ada yang mengatakan perbuatan zina. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini fokus kita adalah pada perkataan ya'murukum. Ya'muruni. Ya'muruni adalah fi'il mudhari. Sedangkan isim dhamir kum ni dia kedudukannya menjadi maf'ul bihi, menjadi objek. Kepada siapa dia menyuruh? Kum, kepada kamu. Siapa yang menyuruh di sini adalah syaitan. Jadi pada perkataan ya'muruni dia menyimpan isim dhamir. Isim dhamir huwa. Sesungguhnya dia hanya menyuruh. Siapa yang maksud dia ni? Dia ni kembali kepada syaitan. Jadi kalau diterjemahkan secara manawi, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Untuk innama ya'murukum bisu'i wal fahsya ni kita sudah paham nih. Ini merupakan kerjaan syaitan. Setiap kali manusia itu mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan buruk, zina, mencuri, membunuh, menggunjing, fitnah, ghibah, dan sebagainya, itu adalah tugas syaitan. Semua kita sudah tahu lah. Yang perlu kita ketahui di sini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan menyuruh kamu untuk mengatakan sesuatu kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mengatakan sesuatu yang kamu tidak ketahui dengan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Oke, coba kita tengok dalam tafsir. Tafsir Imam Jarir At-Tabari ya. Tengok di sini. Kata beliau, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tafsiran dia, dan menyuruh kamu untuk mengatakan kepada Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Fa huwa ma kanu yuharrimuna min al-bahair was-sawa'ib wal-wasa'il wal-hawami wa yaz'umuna anna Allah harrama dzalika. Maksudnya para setan-setan itu menyuruh orang-orang kafir Quraisy, menyuruh orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan unta bahirah, saibah, wasilah, ham. Unta-unta ini tidak boleh dimakan. Karena oleh mereka dijadikan sebagai tumbal ataupun korban. Ya. Dan dijadikan oleh mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwa hewan-hewan ini tidak boleh dimakan karena Allah mengharamkannya. Padahal Allah tidak mengharamkan unta nih. Unta bahira sama ada saibah,
wasilah dan hami dan sebagainya. Allah tidak mengharamkan haiwan-haiwan ini. Makanya di sini disebutkan ya, fa akhbarakum ta'ala dzikruhu fi hadhihi al-ayah anna ya, inna Allah harrama hada. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan ini. Minal kadhibi alladhi ya'murukum bihi syaitan, merupakan suatu perkataan yang dusta yang diperintahkan oleh syaitan kepada mereka. Wa annahu qad ahallahu lakum wa tayyabahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan unta itu kepada mereka dan menjadikannya sebagai hewan yang baik untuk dikonsumsi oleh mereka. Wa lam yuharrim aklahu alaihim, dan Allah tidak mengharamkan untuk memakan unta tersebut. Walakinnakum yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamuna haqiqatahu. Tetapi mereka orang-orang musyrik ini mereka mengatakan kepada Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui hakikatnya. Ta'atan minkum lisyaitan, karena mereka lebih taat kepada syaitan. Wattiba'an minkum khatawatihi, dan mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, inilah ya. Waqtifa'an minkum athar aslafihim ad-dhulal wa abaihim al-juhal. Jadi mereka ini mengikuti para pendahulu mereka yang sesat. Ini wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berkata sesuatu tentang Allah di mana mereka tidak mengetahui. Termasuk berkata tentang hukum-hukum yang dia tidak ketahui, tetapi masih dia jawab mengikuti hawa nafsu dia. Ini tidak boleh. Nah, jadi di sini amara ya'muru, makna dia adalah memerintah ataupun menyuruh. Oke. Mungkin ada satu ayat yang mau di-share, silakan. Berkaitan dengan amara ya'muru ataupun bentuk lain daripada perkataan amara ya'muru. Fa'il ke? Fi'il apa nih? Fi'il amar ke dan sebagainya. Ada tak? Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 44. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Ayat yang keberapa tadi? 44. 44. Oke, nah. Coba dibaca. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Yes. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Di sini contoh dia adalah ta'muruna. Oke. Ta'muruna ni fi'il apa sih? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, menunjukkan satu ke ramai. Ramai, jamak. Ramai. Oke, jamak ya. Ta'muruna, sebab dia diikhrakan oleh waw dan nun. Atamuruna. Atamuruna, adakah ataupun mengapa kamu menyuruh orang lain? Menyuruh ya. Adakah mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa akan dirimu sendiri. Oke. Masuk. Oke, contoh yang lain silakan. Adalah kita contoh-contoh yang di-share berkaitan dengan amara ya'muru. Al-Baqarah ayat 27. Al-Baqarah ayat yang ke-27. Oke, mana tu? Coba dibaca. Syaitanir Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih. Yes, oke. Di sini wa yaqta'una ma amarallahu bih. Ya, perhatikan di sini. Nah, amar mudahnya nih. Ma amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Amara di sini adalah fi'il apa nih? Amar ke madhi mudhari. Madhi. Fi'il madhi. Oke. Jadi amarallah, amar fi'il madhi, fa'il dia Allah. Amarallah yang diperintahkan oleh Allah ataupun Allah memerintahkan. Yes. Oke, good. Silakan, ada lagi? Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat yang keberapa tu? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Okay, alright, good. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Oke, ayat yang keempat ya. Coba perhatikan dulu. Ini ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Rah Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Oke. Amrin di sini ya. Coba. Kira-kira amrin ini bentuk apa nih? Isim fa'il ke, fi'il ke, ataupun isim? Apa nih? Isim. Ya, isim. Isim apa nih? Isim Masdar. Yes, isim masdar. Oke. Amrin ini merupakan masdar kepada amr. Amara ya'muru amran. Ya. Oke. Kalau kita nak ikutkan terjemahan di sini, dia diterjemahkan urusan. Urusan. Ataupun perintah. Ataupun perkara. Jadi amri ini dia termasuk kepada contoh amar ya'mur nih. Dalam buku kita nih. Cuma di sini diterjemahkan, disesuaikan dengan tafsir maknawi ya. Di sini makna dia semua urusan. Urusan itu adalah perintah Allah. Ya, tanazzalul malaikah. Malaikat turun dan roh malaikat Jibril. Fiha di malam itu biizni rabbihim dengan izin Tuhannya min kulli amrin untuk mengatur semua urusan. Untuk mengatur semua urusan ini merupakan perintah Allah. Jadi amrin di sini makna dia urusan, perintah, perkara boleh. Oke, 6. Silakan yang lain. Ada lagi tak? Contoh yang nak dikongsi? Oke. Siapa yang tahu fi'il amar kepada amara ya'muru? Ada yang tahu tak? Apa fi'il amar dia? Saya tulis di sini ya. Fi'il mudhari dia kan ya'mur nih. Nah. Ini fi'il mudhari dia. So fi'il amar dia macam mana nih? Ini fi'il mudhari dia. Ya'muru kan? Ya'muru. Mur. Hari kan kita sudah belajar macam mana cara membuat fi'il amar daripada fi'il mudhari. Mur. Hah? Mur. Mur ke umur? Oke, mur. Hah? Mur ya? Mur. Yes. Jadi fi'il amar ya'muru dia, fi'il amar dia adalah mur. Dua aja. Bukan umur. Asalnya umur. Mengikut wazan uf'ul. Nah, cuma nanti ada proses kenapa umur ni u-nya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan. Ada proses dia. Jadi fi'il amar kepada ya'muru adalah mur. Perintahkanlah. Mur. Perintahkanlah. Oke, baik. Kita sambung ya. Kita ambil okay. Di sini ada contoh ya. Ini contohnya sama lah dengan contoh yang sebelumnya yang ada dalam tabel tu. Ini perkataan zalama. Apabila perkataan zalama ini ditafsir ya pada fi'il madhi, ditafsir bukan ditafsir, ditafsir kepada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il madhi dia zalama, zalamu, zalamta, zalamtum, zalamtu, zalamna. Zalama dia zalim, zalamu mereka telah zalim. Zalamta kamu zalim, zalamtum kamu semua zalim. Zalamna aku zalim, zalamna kami zalim. Ini untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari, yazlimu dia sedang zalim. Yazlimuna mereka sedang zalim. Tazlimu kamu sedang zalim. Tazlimuna kamu semua sedang zalim. Azlimu aku sedang zalim. Nazlimu kami sedang zalim ataupun menganiaya. Ini fi'il mudhari. Kalau dibentukkan pada fi'il amar menjadi izlim. Izlim. Berzalimlah. Ataupun berlakulah zalim. Izlimu. Berlakulah zalim. Wahai kalian semua. Zalimun orang yang zalim. Ini bentuk isim fa'il. Zulmun. Ini bentuk isim masdar. Kezaliman. Mazlumun yang dizalimi. Ini bentuk isim maf'ul. Kalau disebut kepada fi'il nahi. La tazlim. Janganlah kamu berbuat zalim. La tazlimu. Janganlah kamu semua berbuat zalim. Ya. Boleh tafsir sendirilah nanti antum mengikut nih. Ini cuma di sini ditafsir sebagian ya. Tidak lengkap. Oke. Ini ya perkataan zalama yadzlimu nih.
Salah satu perkataan yang banyak diulangi dalam Al-Quran ini perkataan zalim. Sebab zalim ini merupakan larangan, ya. Larangan yang sering, larangan yang paling ditekankan kepada kaum muslimin. Untuk jangan berbuat zalim kepada orang lain, jangan berbuat zalim kepada diri sendiri, jangan berbuat zalim kepada keluarga dan sebagainya. Ini perbuatan zalim. Banyak nih. Bismillah. Baik. Kalau kita terjumpa dengan perkataan zalama yadzlimu, maka kita mudah, ya. Ini senang sekali, ya, zalama ni. Untuk mengetahui makna dia adalah zalama ni adalah menzalimi, menzalim ataupun menganiaya. Sebab perkataan zalim tu ini merupakan bahasa Melayu zalim ni kan, zalim, zalim. Jadi ini diserap daripada isim fa'il zalimun. Zalimun. Zalimun itu adalah orang yang zalim. Ataupun penganiaya. Jadi kalau kita berjumpa dengan perkataan zalama yadzlimu, makna dia zalim ataupun menganiaya. Zalama fi'il madhi, iza zalimu fi'il mudhari. Contoh dia disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Perhatikan di sini, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimun nasa, tidak menganiaya, tidak menzalimi. Perkataan la yazlimun. Ini fokus kita. Ini merupakan fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nafi. Yazlimu, dia menzalimi. Apabila dimasuki oleh la nafi, maka dia bermakna negatif. La yazlimu, tidak menzalimi. Siapa yang tidak menzalimi di sini? Allah. Kepada siapa? An-nas, kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia syai'an sedikit pun. Tengok syai'an ni. Syai'an ni maknanya sesuatu mana asalnya. Cuman kadang-kala dia dimaknai sedikit pun ataupun sesuatu. Di sini yang sesuai makna syai'an ni adalah sedikit pun. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah menganiaya manusia sedikit pun. Tidak pernah. Justru sebaliknya, walakinnan nasa. Walakinnah. Perkataan lakinnah makna dia tetapi. Walakinnan nasa, tetapi manusia itu. Ini tolong perhatikan di sini, ya. Biasanya perkataan yang terletak setelah lakinnah. Lakinnah. Bukan lakin, ya. Bukan lakin. Lakin dengan lakinnah maknanya sama. Cuman fungsinya nanti dia berbeza. Oke, perkataan lakinnah. Ini ada sabdu kan. Lakinnah. Biasanya isim yang terletak setelah lakinnah, maka baris akhir dia adalah fathah. Tengok ni. Walakinnan nasa, akan tetapi manusia. Kenapa di sini dibariskan fathah? Karena lakinna ini termasuk saudaranya inna. Sama dengan innallah nih. Coba. Setiap isim, ya, yang diawali oleh inna, maka akhir perkataan isim itu adalah baris fathah. Innallaha, bukan innallahu, bukan innallahi, tetapi innallaha, sebab ada inna. Innallaha sama dengan lakinnah. Lakinnan nasa. Kenapa demikian? Sebab lakinnah ini sama dengan innah. Ya, sama dengan inna. Dia mempunyai isim, mempunyai khabar.
Isim dia hukum i'rabnya mesti mansub. An-nas ini kedudukan dia menjadi isimnya lakin. Walakin an-nasa akan tetapi manusia itulah anfusahum yadhlimun. Menganiaya. Yadhlimun menganiaya anfusahum diri mereka sendiri. Di sini ada dua ya, fokus kita ni. Yang pertama yadhlimu, yang kedua yadhlimun. Dua nih. Yang pertama yadhlimu, yang kedua yadhlimun. Yang pertama ni fi'il madhi bentuk mufrad sebab menunjukkan kepada satu je. Allah, satu kan? Makanya di sini fi'il mudhari dia mufrad. Sedangkan yadhlimun di sini fi'il mudhari'nya menunjukkan jama'. Ada waw dan nun di akhir tu. Kenapa menunjukkan jama' di sini? Karena yadhlimun ni yang dimaksud adalah an-nas, manusia. Manusia itu bukan hanya satu tapi semua manusia. Makanya di sini fi'il mudhari' dia menggunakan jama'. Walakin an-nas anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri. Okey. Apa maksud ini? Okey, coba kita tengok dalam tafsir Al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kita mesti tahu apa tafsiran dia. Yang dimaksud zalim di sini itu apa? Mesti kita tahu. Coba ni. Yang mempunyai tafsir Al-Tabari boleh dibuka. Atau kalau tak ada tafsir Al-Tabari, terus tengok dalam internet banyak. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala. Maksud tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yadhlimun nasa syai'an walakin anfusahum yadhlimun. Apa maksudnya dia? Qala Abu Ja'far berkata, yaqulu ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna Allah la yaf'alu bi khalqihi ma la yastahiquna minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat sesuatu yang tidak layak kepada makhluknya. Seperti apa itu? La yu'aqibukum illa bima'siyatihim iyah. Allah tidak pernah menyiksa mereka, melainkan apabila mereka bermaksiat kepada Allah. Ini Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah menyiksa hamba-hambanya. Yang beriman, yang taat, yang Islam, yang mengerjakan, yang melaksanakan perintahnya, tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Illa bima'siyatihim iya. Melainkan mereka yang bermaksiat ni yang disiksa. Ini termasuk daripada keadilan Allah. Yang bermaksiat, yang kufur kepada Allah, yang kufur kepada imannya akan mendapatkan siksa. Wala yu'adzibukum illa bikufrihim. Tengok ni. Wala yu'adzibuhum illa bikufrihim. Allah tidak menyiksa mereka, melainkan mereka itu kafir kepada Allah. Kalau mereka kafir akan disiksa. Ini sudah jelas. Walakin an-nas yaqul. Walakin an-nas, tetapi manusia. Mereka sendiri yang berbuat aniaya kepada mereka sendiri. Yaqulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakin an-nas humul ladzina yadhlimuna anfusahum. Tetapi manusia itu sendirilah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Bijtiramihim ma yurisuha ghadaballaha wa suhtahu. Mereka berbuat sesuatu yang dilarang yang mengakibatkan Allah murka dan marah kepada mereka. Jangan salahkan Allah, salahkan diri mereka. Kenapa mereka sendiri itu yang berbuat zalim? Mereka kufur, menyiksa diri mereka. Mereka ingkar tidak mau beriman. Mereka menyiksa diri mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada mereka. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Siapa yang kufur kepada Allah, maka dia akan
menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Jadi mereka yang disiksa itu bukan karena Allah zalim kepada mereka, bukan. Itu disebabkan oleh kezaliman diri mereka sendiri. Oke, kita masih ada ya. Masih ada waktu lagi. Kita pindah kepada memahami doa ya. Zalama yadlimu ni banyak perkataan zalama yadlimu dalam Al-Quran ya. Inna syirka la zulmun azim, banyak antum boleh cari sendiri dalam Al-Quran nanti. Oke, kita terus pindah kepada memahami doa dulu ya. Oke, muka surat yang ke-29. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalau tak silap ayat yang kelima ya. Nah, sampai kepada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ayat yang kelima nih, silakan ditulis lagi itu dalam rumah yang kosong di bawah itu, iyyaka. Nah, secara harfiah iyyaka, kepada engkau sajalah. Iyyaka. Di sini engkau sajalah. Iyyaka akan engkau sajalah. Na'budu, yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita pelajari tadi, na'budu kami sembah. Na'budu kami sembah. Na'budu kami sembah. Na di sini bermakna kami. Huruf mudhari' na ni bermakna kami. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Nasta'inu ni dia merupakan fi'il mudhari'. Nasta'inu. Fi'il madhi dia adalah ista'anah. Ini merupakan fi'il madhi yang terdiri daripada 6 huruf. Mengikut wazan istaf'alah. Ista'anah asalnya istau'anah. Ista'wanah asalnya ista'wanah. Istaf'alah, ista'wanah. Oke. Ista'ana dia telah meminta pertolongan. Yasta'inu dia akan meminta pertolongan. Nasta'inu kami akan meminta pertolongan. Oke. Baik. Jadi apa yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, perhatikan di sini ya. Iyyaka ini dia merupakan isim dhamir kan. Kedudukan dia menjadi maf'ul. Kedudukan dia menjadi maf'ul. Iyyaka na'budu. Hanya kepada kamu na'budu kami menyembah. Di sini ma'mulnya diawalkan. Ya. Diletakkan di awal. Didahulukan daripada amilnya. Ini iyyaka ini disebut ma'mul. Ya, iyyaka hanya kepada kamu. Ini didahulukan. Sebenarnya kalau selain Al-Quran kita mengatakan na'budu iyyaka ni okey, tak ada masalah. Na'budu iyyaka. Ini boleh. Kita sebut macam tu kalau bukan Al-Quran. Iyyaka na'budu. Kami hanya menyembah kepada kamu. Cuma di sini apabila iyyaka didahulukan daripada fi'il mudhari'nya, maka ini memberi makna takhsis atau al-hasru,
memberi makna khusus. Maksudnya apa memberi makna khusus? Bahwa hanya kepada Allah sajalah kami beribadah, kami mentauhid, kami bertauhid, kami berdoa, kami sembahyang, kami solat. Semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, coba kita tengok nih. Kita tengok penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau ketika menafsirkan ayat ini, ya, aina khussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Kami hanya mengkhususkan kepada engkau sahaja, mengkhususkan ibadah wal isti'anah dan meminta pertolongan. Kenapa demikian? Kenapa ini dimaknai mengkhususkan, hanya mengkhususkan ibadah dan pertolongan kepada Allah? Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasrah. Karena mengedepankan, mendahulukan ma'mulnya, dia memberikan faedah al-hasrah, kekhususan. Ini hanya untuk Allah, khusus Allah saja. Wa huwa isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. Tengok ni. Ya. Na'buduka, aku hanya menyembah engkau. Wala na'budu ghairak, dan aku tidak pernah menyembah selain engkau. Wa nasta'inu bika, dan hanya memohon pertolongan kepada engkau. Wala nasta'inu bika, dan tidak pernah kami memohon pertolongan kepada selainmu. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka ini didahulukan daripada na'budu untuk memberikan faedah al-hasr. Faedah khusus, takhsis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang perkataan na'budu dan nasta'in. Ada na'budu, ada nasta'in. Na'budu ini adalah kalimat am. Sedangkan nasta'in, meminta pertolongan, ini adalah kalimat khusus. Meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu termasuk ibadah. Makanya di sini na'budu disebutkan dahulu, lebih dahulu daripada nasta'inu. Tidak menyebutkan iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Itu mendahulukan perkara yang am daripada perkara yang khas. Sebab perkataan ibadah itu adalah umum dan perkataan meminta tolong al-isti'anah itu adalah perkara khusus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, coba. Ihdi. Ini ihdi merupakan fi'il amar daripada fi'il madhi hada yahdi. Hada, dia telah memberikan petunjuk. Yahdi, dia sedang memberikan petunjuk. Ihdi, berikanlah petunjuk kepada kami. Kalau mengikutkan di sini ihdina, tunjukkanlah kami. Jadi ihdi di sini adalah kalimat suruhan, fi'il amar. Sedangkan di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi, maf'ul bihi, objek. Tunjukkanlah kepada kami, kepada kami, as-siratah. Apa perkataan as-siratah makna dia? Yaitu jalan. As-siratah, jalan, al-mustaqima, yang lurus. As-siratah, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Silakan ditulis lagi di bawahnya tuh ya. Oke, perkataan di sini ihdina nih dia merupakan maf'ul yang pertama. Kepada kami. Ini maf'ul yang pertama. Maf'ul awal. Maf'ulun bihi awal. As-siratah ini maf'ul yang kedua. Tunjukkanlah kami. Ataupun berilah petunjuk kepada kami. As-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Al-mustaqim adalah jalan yang lurus.
al-mustaqim, jalan yang lurus. Oke. Jalan yang lurus itu seperti apa? Jadi di sini pada ayat yang ke-6 nih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal supaya dia meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini jalan yang macam mana? Jalan siapa ke jalan yang lurus ini? Maka disebutkan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang. Di sini perkataan sirata disebutkan lagi dan dimudhafkan kepada isim mausul. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang macam mana? An'amta. Tengok di bawah tu ya. Silakan diterjemahkan lagi di bawah tu. Siratal ladzina, ada di sini ya. An'amta, engkau telah memberi nikmat. Perkataan an'amta ini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan mukhatab. Ya, yang menunjukkan kepada seseorang yang berada di hadapan kita. An'amta, engkau telah memberikan nikmat. Tapi ini ditujukan kepada Allah. Ya. Asal dia an'amah. An'amah, dia telah memberikan nikmat. Kalau an'amah dipertemukan dengan dhamir mukhatab ta, maka dia menjadi an'amta. Kamu telah memberikan nikmat. Ya. An'amta alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi, ghairi bukan. Al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub ini maknanya adalah orang-orang yang dimurkai. Ini sighat isim maf'ul daripada perkataan ghadabah. Ghadabah, dia murka. Yaghdabu, dia sedang murka. Fahuwa ghadibun, dia orang yang murka. Maudubun, orang yang dimurkai. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ad-dallin ini bentuk dia isim fa'il kepada perkataan dhalla yadhillu. Dhalla yadhillu. Fahuwa dhallun, asal dia dhalilun. Dhalun, orang yang sesat. Dhaluna ataupun dhalina adalah orang-orang yang sesat. Jadi dhalin ini dia merupakan isim jamak karena diakhirkan oleh iya dan non. Asal dia dhaliluna, asal dia dhalilina menjadi dhalina. Oke. Jadi kalau diterjemahkan secara maknawi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke. Apa yang dimaksud siratal ladzina an'amta? Jadi di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapakah mereka? Baik, mari coba kita cek dalam tafsir ya. Kita cek dalam tafsir As-Sa'di. Kita cek dalam tafsir As-Sa'di, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Jadi di sini wa hadha siratal mustaqim, yang dimaksud siratal mustaqim itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan orang yang engkau beri nikmat itu adalah jalannya para nabi. Ini yang pertama. Para nabi telah diberikan pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat surga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu sudah didapatkan oleh para nabi.
wasiddiqin, ya, wasiddiqina, wasyuhada'i, wassalihin. Wasiddiqina, dan orang-orang yang membenarkan. Oke, coba ya. Dalam surah Al-A'raf, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ini surah apa ya? Saya cek dulu. Siapa yang tahu tuh? Dalam ayat apa tuh disebutkan? Isa 69. An-Nisa ayat 69. Oke. Siap. Siap dulu ya. Ini kaitannya ya. Saya jelaskan sekejap lagi. Berapa tadi, Wan? Ayat 69. 69 ya. Yes. Perhatikan di sini. وَمَنْ يُطِعِ Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Tengok ni. Yang bermaksud, ya. Ayat yang 69, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ini sudah dijelaskan nih. Tafsiran siratal ladzina an'amta 'alaihim ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Yaitu para nabi, as-siddiqin, para pecinta kebenaran ataupun yang membenarkan. Kemudian wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya. Ini tafsiran kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa jalan apa? Siapakah orang-orang yang diberikan nikmat nih? Yaitu para nabi, para as-siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini yang sering diminta oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Fatihah. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Segala nikmat yang diberikan kepada Nabi, as-siddiqin, asyuhada, as-salihin, kita juga memohonkan kepada Allah agar nikmat itu diberikan juga kepada kita. Kecuali nikmat tersebut memang tidak dapat diberikan kepada kita. Nah, itulah minan nabi was-siddiqini wasyuhada'i was-salihin. Jadi jalan yang lurus itu ialah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Seperti para nabi, as-siddiq, pecinta kebenaran, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kata Syekh Sya'di, alladzina 'araful haqq. Al-maghdub ni siapa yang dimaksud al-maghdub? Al-maghdub ni orang yang dimurkai. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Berlindung kepada Allah daripada jalan-jalan orang yang dimurkai. Al-maghdubi 'alaihim ni. Siapa jalan-jalan orang yang dimurkai? Siapa yang dimaksud jalan orang-orang yang dimurkai ini? Yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi ini termasuk al-maghdubi 'alaihim? Termasuk orang-orang yang dimurkai. Alladzina 'araful haqqa wa tarakahu. Sebab mereka ini mengetahui kebenaran, tetapi mereka meninggalkannya. Tahu mereka nih Yahudi ini bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Mereka tahu dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi akhir zaman, tetapi mereka mengingkarinya, meninggalkannya, padahal mereka itu tahu sebab hal ini disebutkan dalam kitab mereka. Makanya mereka ini mendapat gelaran al-maghdub 'alaihim. Sebab mereka mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan. Wa ghairi siratil dhalin. Ini jadi al-maghdub 'alaihim ini orang Yahudi. Jalannya orang Yahudi. Wala dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud jalan orang yang tersesat nih? Jalan orang yang tersesat ini adalah mereka orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasoro. Kenapa mereka diberi jalan ad-dhalin?
Karena mereka alladzina tarakul haqqah ala jahlin wa dhalalin. Mereka itu meninggalkan kebenaran karena mereka bodoh. Mereka jahil. Ya. Mereka itu mengerjakan sesuatu di atas kejahilan. Makanya mereka menjadi orang-orang yang tersesat dan berhak mendapatkan gelaran adh-dhalimi. An-Nasara wa nahwihim. Seperti orang-orang Nasrani dan seumpamanya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini dia mengandungi doa yang sangat luas sekali. Jadi setiap kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan khusyuk, ya, sama ada kita membaca Quran ke atau membacanya dalam sholat kita, sholat malam, sholat fardu, maka secara otomatis kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa kita itu ditetapkan, diberikan petunjuk yang lurus, yaitu petunjuk para nabi, para syuhada, para saleh, para as-siddiqin. Walaupun di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa secara khusus memulakan dengan surah Al-Fatihah. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah agar kita sentiasa diberikan petunjuk yang lurus. Kalau kita diberikan petunjuk yang lurus, itu merupakan kebahagiaan yang paling utama. Tiada lain balasan dia adalah surga. Sebab kita meminta petunjuk seperti petunjuk para nabi. Syuhada, as-salih. Nah, insyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan doa tentang doa yang ke-33 surah Al-Ikhlas. نعم هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.